halo selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu, rezeki Anda melimpah dan berkah ya. Kembali kita belajar bersama di channel Matematika SMA dan judul kita kali ini adalah membahas soal request ya. Oke baik, kali ini adalah video yang kedua ya, pembahasan soal request karena masih dalam liburan sekolah jadi masih minim ya. Oke baik, langsung saja ini dia soal yang akan kita bahas. Oke, soal yang pertama. Oh ya, ini saya ambil soalnya dari grup WA ya. Oke, sebentar. Soalnya mana bentar. Nah, ini dia soal yang pertama. Ya, oke, semoga kelihatan ya. Oke. Oke, soalnya adalah pertanyaannya titik belok. Oke, baik. Langsung nomor 1 ya. Soal yang pertama maksudnya itu ada fungsi y ya. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Oke, pertanyaannya adalah titik belok. Sedikit ya tentang konsepnya. Jadi kalau ada cara turunan pertama, nah biasanya turunan pertama itu digunakan untuk mencari nilai x. Jadi untuk mendapatkan nilai x ya, x puncak atau x ekstrim ya, x yang menyebabkan maksimum minimum. Nah itu dia yang pertama. Yang kedua adalah y-aksen. Itu biasanya digunakan untuk mencari interval fungsi naik ya. Yang ketiga ya mencari interval fungsi turun. Nah itu dia. Jadi turunan pertama untuk mendapatkan x ekstrim ya, x yang menyebabkan maksimum minimum, lalu mendapatkan nilai x, interval x untuk fungsi naik dan interval fungsi turun. Selanjutnya adalah turunan kedua. Kalau turunan kedua biasanya digunakan untuk menentukan interval juga ya, tapi interval kecekungan. Nah, nanti di kelas 12 ini ya. Kecekungan ya, cekung atas, cekung bawah. Nah, biasanya menggunakan turunan kedua nanti didapatkan interval x untuk kecekungan ya. Dan yang kedua adalah untuk menentukan. Jadi untuk menentukan x puncak atau x ekstrim. Nah, jadi kalau yang ini menentukan. Kalau tadi untuk mendapatkan nilai x puncaknya ya. Kalau ini menentukan, maksudnya misalkan ada dua buah nilai x e. Misalkan x puncaknya, x ekstrimnya adalah 2 dan 3 misalkan. Nah, dengan menggunakan turunan kedua, kita akan dapat menentukan x yang mana yang menyebabkan maksimum gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang besar x maksimum, belum tentu gitu ya. Dan yang ketiga, turunan kedua digunakan untuk mendapatkan nilai x belok. Nah, ini dia. Jadi titik belok menggunakan turunan kedua gitu ya. Oke, baik. Saya hapus. Oke, ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Maaf, ini hapusnya manual ya. Oke, langsung ini ada fungsi y-nya ya. Oke, berarti kita cari sekarang turunan yang pertama. Turunan pertamanya adalah turunan itu pangkatnya ke depan ya. Pangkatnya ke depan, pangkatnya berkurang 1. Nah, gitu. Pangkatnya ke depan jadi kali statusnya ya. 2-nya ke depan, 2 dikali 6, 12. Pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1. Kalau x-nya pangkat 1, turunannya hurufnya dihapus saja ya. Jadinya min 8. Dan kalau tidak ada x-nya, turunannya 0. Oke, baik, tidak usah ya. Oke, selanjutnya adalah kita cek turunan kedua. Turunan keduanya adalah pangkatnya ke depan,
2 dikali 3x ya, jadinya 6x, pangkatnya berkurang 1, 2 jadi pangkat 1, pangkat 1 tidak ditulis. Dan turunan yang ini, kalau x-nya pangkat 1, turunannya hurufnya dihapus ya, jadi 12. Oke baik, ini dia turunan keduanya ya. Karena kita diminta untuk mencari titik belok. Titik belok. Tadi saya bilang menggunakan rumus turunan kedua ya. Turunan kedua sama dengan 0 lebih tepatnya ya. Oke, jadi titik belok menggunakan turunan kedua. Setiap turunan tadi ya, sudah saya hapus ya. Setiap turunan itu mendapatkan nilai x-nya ya, atau menentukan x-nya gitu ya. Jadi belum y-nya, baru x-nya saja. Oke, turunan kedua sama dengan 0. Turunan keduanya, nah ini dia ya. Ini turunan keduanya adalah 6. Sebentar. Saya hapus dulu bentar. Turunan keduanya adalah mana bentar. Turunan keduanya yang ini ya, yaitu 6x ditambah 12 sama dengan 0. Lalu 6x sama dengan 12-nya plus pindah ke kanan. Jadi minus. Lalu x-nya adalah min 12, 6-nya kali, statusnya kali, pindah jadi bagi. Oke baik, inilah dia. Kita mendapatkan nilai x yang menyebabkan belok ya. X belok gitu ya, min 2. Jadi x-nya adalah min 2. Sementara yang ditanya adalah titik. Titik itu selalu x, y ya. Makanya cari y-nya ya dari y. Jangan dimasukin ke turunan kedua atau turunan pertama. Kalau dimasukin ke turunan kedua, berarti namanya titiknya x, y double accent gitu ya. Titik itu kan x, y. Oke baik. Jadi cari y-nya. Nah sekarang cari y-nya. Sekarang kita cari nilai y-nya ya. Oke, y-nya adalah itu di atas. Y-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Oke baik. Y-nya sama dengan, karena x-nya tadi min 2 ya. Jadi min 2 pangkat 3, 6 dikali min 2 kuadrat, 8 dikali min 2 ditambah 1. Oke, jadinya sama dengan minus 8. Min 2 kuadrat 4 ya, dikali 6 24. Min kali min plus 16 ditambah 1. Oke baik, jadinya adalah, nah yang ini berapa itu, 40 ya. 40 di min 8 tambah 1 minus 7. Oh berarti minus 7 33 ya. Oke baik, selesai. Y-nya adalah 33. Berarti kesimpulannya titik beloknya adalah, titik itu x, y ya. X-nya tadi min 2 dan y-nya adalah 33. Oke baik. Semoga bisa dipahami ya. Oh ya, itu di pilihan jawabannya yang A ya. Oke, coba kita lihat sekarang soal selanjutnya ya. Oke, sebentar. Kita lihat soal yang kedua. Coba kita telusuri dulu ya di grup WA-nya. Nah, coba kita cari di atas ya. Nah ini banyaknya nge-share ya. Ini dia. Oke baik, ini dia soalnya. Sebentar, coba saya perbesar. Bentar, biar soalnya terlihat jelas maksudnya ya. Sebentar. Ya oke, semoga kelihatan ya. Oke, ini dia soal yang kedua. Ya oke, langsung kita bahas soalnya. Soal yang kedua itu dia bilang, oh ya oke baik. Saya buat kategori yang pertama adalah kategori mula-mula ya, mula-mula. Jadi mula-mula yang pertama dia bilang di soal itu
Chandra memiliki 220 kelereng merah dan biru. Oke, baik. Berarti merah ditambah biru sama dengan 220 gitu ya. Lalu kalimat yang kedua, jumlah kelereng merah 60 lebih banyak. Kalau lebih banyak ditambah ya dari kelereng biru. Oke, baik. Jumlah merah adalah biru ditambah 60 ya. Jadi kalau lebih banyak ditambah ada kata dari dibalik ya. Jadi B ditambah 60 bukan 60 tambah B ya. Walaupun hasilnya sama. Tapi nanti kalau dia bilang kurangnya itu ada apa ya? Jadi fatal ya kalau kebalik. Oke, baik. Karena M-nya adalah ini ya. Jadi langsung saya substitusi. Yang atas ini menjadi M. Nah, ini dia M-nya. M-nya adalah biru ditambah 60 ditambah B biru sama dengan 220. B ditambah B 2B ya. 2B ditambah 60 sama dengan 220. Lalu 2B sama dengan 60-nya plus pindah ke kanan jadi minus ya. 220 dikurang 60. Jadinya 2B sama dengan 100 berapa ini? 160 ya. Oke, baik. Jadi B sama dengan 2-nya kali pindah jadi bagi. Nah, itu dia. Birunya dapat ya. Oke, mohon maaf kalau seandainya agak apa ya? Bertele-tele. Karena maksudnya biar jelas maksudnya ya. Oke, birunya dapat. Kalau birunya 80. Nah, ini dia. Kalau birunya 80, berarti merahnya sama dengan 80 ditambah 60 ya. Berarti merahnya adalah 140. 80. Birunya 80 ditambah 60. 140. Oke, baik, kita dapatkan warna biru dan merahnya ya. Oke, selanjutnya adalah, nah tadi kan saya buat dua kategori ya. Jadi kategori pertama tadi mula-mula. Nah, yang selanjutnya adalah kategori ada perubahan jumlah kelereng maksudnya. Oke, kalimat yang pertama bisa dilihat di soal. Dikatakan di soal dia mengambil 20% kelereng merah. Oke, baik. Karena merahnya diambil 20%, berarti merahnya sisanya adalah 80% ya. 80% dari mana merahnya tadi? Merahnya adalah 140. Oke, baik. Berarti merahnya adalah 80% kan artinya per 100 ya. Dari dikali 140. Oke, kita coret-coret. Nolnya dicoret gitu ya. Oke, kita dapat nilai M-nya. Merahnya adalah 8 dikali 14. Berapa ini? 112 ya. Oke, baik. Merahnya yang baru 112. Nah, kalimat yang kedua. Berapa banyak kelereng biru yang harus ditambahkan ke kantong sehingga kelereng biru menjadi 60%. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, ini 60% dari yang mana ya? 60% dari jumlah. Dia bilang kan 60% dari total. Total yang mana gitu maksudnya? Total yang awal atau yang baru? Jawabannya adalah total yang baru gitu ya. Karena kalau seandainya 60% dari awal, ya 60% dari 220, nanti kan birunya bisa dapat ya. Berarti kesimpulannya pengambilan kelereng merah ini tidak ada gunanya ya. Nah, itu dia. Jadi 60% yang dimaksudkan di soal adalah 60% dari kelereng yang baru, perubahan ya. Jumlah kelereng yang baru. Oke, baik. Nomor 2, apa ini? Birunya 60% ya. Berarti tadi kan kelereng birunya. Jadi langsung saya kelereng biru ditambah X ya. Kelereng birunya katanya 60%. Berarti kelereng biru yang baru dibanding
total kelereng yang baru. Nah, total kelerengnya adalah kelereng merah ditambah kelereng biru yang baru. Biru yang baru adalah biru ditambah X ya. Karena yang biru kan ini ya, ditambah X gitu. Dan persentase perbandingan biru dan total katanya 60%. Berarti yang biru 60%. Berarti kalau totalnya semuanya adalah 100% ya. Oke, baik, saya coba geser, potong. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya ya. Kita masukkan datanya sebentar, masukkan datanya. Birunya tadi mula-mula berapa tadi birunya? Kok saya lupa ya. Birunya 80. Birunya 80 ditambah X per merah. Nah, ini kan perubahan ya, jumlah kelereng yang baru. Merahnya adalah 112 ditambah biru. Birunya 80 ditambah X. Ya baik, sama dengan persennya dicoret, nolnya juga dicoret, dibagi 2 ya. Jadinya adalah 3 per 5. Nah, selanjutnya dikali silang ya. 5-nya pindah ke kiri jadi kali 80 ditambah X sama saja X ditambah 80 ya. Sama dengan 3. Nah, ini per pindah bagi pindah jadi kali. Ini 112 ditambah 80 192 ya. 192 ditambah X sama saja X ditambah 192. Oke, baik, kita kali distributif jadinya adalah 5X, 5 dikali X, 5X, 5 dikali 80 400 ya. Oke, baik. 3 dikali X 3X, 3 dikali 192 6 7 5 ya. 576. Oke, baik. X nya kita pindah ruas, 5X dikurang 3X 576. 400 nya pindah ke kanan jadi minus ya. Oke, jadinya 2X sama dengan ini dikurang ini 176 ya. Oke, baik. X nya adalah 176, 2 nya kali pindah jadi bagi. Jadi X nya adalah 88. Tadi X nya adalah penambahan kelereng biru ya. Oke, baik, inilah dia kelereng biru yang harus ditambahkan supaya jumlah totalnya dibanding total kelereng yang baru yaitu 60%, penjumlahannya penambahannya maksudnya 88 kelereng ya. Oke, baik, lebih kurangnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Salam di rumah aja.